Hai, selamat datang di channel Aurecap. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kamu selalu bahagia. Selamat menonton. Di awal film, kita melihat bayangan menakutkan mendekati tangga. Theo Conroy terbangun dari mimpi buruk. Dia pergi untuk melihat apakah putrinya baik-baik saja. Ella sedang tidur di tempat tidurnya. Theo minum beberapa pil untuk mengatasi stres. Akhir-akhir ini, dia diganggu oleh mimpi buruk yang berulang. Keesokan harinya, istri Theo, Susie, akan bekerja. Pasangan itu tampak bahagia, meskipun perbedaan usianya cukup jauh. Mereka hidup sebagai keluarga di sebuah rumah besar. Kemudian, Theo pergi menemui istrinya di lokasi syuting. Tetapi asisten produksi tidak mengizinkannya masuk. Rupanya, dia tahu siapa Theo. Susie adalah seorang aktris, jadi dia cemburu pada istrinya dan rekan-rekannya. Terlebih lagi, banyak orang percaya bahwa Theo adalah ayah, bukan suami Susie. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerjanya, Susie memberitahu suaminya tentang syuting hari itu. Itu adalah pengalaman yang mengasyikkan baginya. Susie memiliki sifat yang terbuka, tapi Theo tidak menyukainya. Sedangkan Susie tidak mau menyerah pada karirnya demi keinginan Theo. Kemudian, Theo menyarankan perjalanan keluarga ke suatu tempat untuk menjauh dari semuanya. Susie punya 2 minggu sebelum syuting berikutnya, jadi dia segera setuju. Keluarga itu memulai perjalanan mereka ke suatu tempat di mana mereka bisa jauh dari hiruk-pikuk kota. Ketika Susie terganggu saat mengemudi, mereka hampir mengalami kecelakaan. Segera perjalanan mereka berakhir. Mereka menyewa sebuah rumah mewah di pedesaan. Ella sangat gembira seperti Susie. Satu-satunya kelemahan adalah hampir tidak ada sinyal. Tapi Theo justru senang karena itu. Ella yang berusia 6 tahun ingin tahu apa yang terjadi pada orang-orang ketika mereka mati dan pergi ke surga. Theo tidak percaya pada surga, tapi dia memberitahu putrinya bahwa keluarga mereka akan selalu bersama. Sebelum tidur, Ella bermain dengan bayangannya. Pada suatu titik, dia dikejutkan oleh siluet besar. Ayahnya memasuki ruangan, mengatakan sudah waktunya untuk tidur. Tentu saja dia tidak percaya kata-kata Ella yang mengatakan bahwa ada sebuah sosok yang muncul di kamarnya. Ia mengucapkan selamat malam kepada putrinya. Theo pergi. Ella bersembunyi di bawah selimut karena takut. Bayangan hitam itu muncul lagi. Penghangat ruangan rusak sehingga akan dingin di malam hari. Susie berjanji untuk komplain kepada pemilik rumah besok. Pasangan itu berbicara tentang masa lalu, tanpa menyadari bahwa putrinya menguping mereka. Ketika orang tuanya memperhatikan Ella, dia segera berlari ke kamarnya. Setelah memeriksa untuk melihat apakah putrinya baik-baik saja, Theo mematikan lampu di kamar. Sementara Susie menunggunya di kamar tidur untuk menonton serial TV bersama. Pada suatu saat, salah satu pintu terbuka sendiri. Ini membuat Theo menjadi khawatir. Dia melihat foto menyeramkan di dinding, tetapi memilih untuk tidak begitu mempedulikannya. Begitu Theo pergi, lampu menyala lagi. Ketika Theo memasuki kamar tidur, Susie sudah tertidur. Theo terkejut tidak menyadari bahwa dia telah pergi selama beberapa jam. Di malam hari, Theo mengalami mimpi buruk lagi. Pagi harinya, dia menemukan catatan dari istrinya yang memberitahunya bahwa dia dan putrinya pergi jalan-jalan. Atas saran terapisnya, Theo membuat buku harian untuk mengatasi masalah emosionalnya. Sementara itu, Ella memanjat pohon. Ibunya memintanya untuk turun, tetapi dia mengabaikannya. Pada suatu saat, Ella bertanya mengapa orang-orang begitu membenci ayahnya. Susie terus mendesak meminta putrinya untuk turun. Tiba-tiba Ella jatuh. Untungnya, ibunya berhasil menangkapnya. Kemudian, Susie memberitahu Ella bahwa mantan istri ayahnya, Caroline, meninggal dunia setelah kehilangan kesadaran di bak mandi.
karena penyalahgunaan obat. Itu adalah kecelakaan, tetapi banyak orang menyalahkan Theo atas apa yang terjadi. Theo adalah seorang bankir yang kaya, jadi pesaingnya ingin kasusnya dibawa ke pengadilan. Namun, hakim memutuskan Theo tidak bersalah. Tentu saja para pesaing tidak puas dengan hasilnya. Itu dibahas secara luas di televisi. Theo tidak dapat mengatasi kecemasannya. Ia pergi ke toko lokal. Penjaga toko yang tampak seperti pria aneh tiba-tiba bertanya, apakah ada hal aneh yang terjadi dan apakah mereka telah melihat Statler. Theo tidak mengerti apa yang dibicarakan penjaga toko. Sebelum Theo pergi, penjaga toko memberinya penggaris dan menyarankannya untuk mencoba mengukur sudut di rumah. Di dekat mobilnya, Theo melihat seorang wanita yang mengatakan Statler telah melihatnya. Theo berpikir bahwa semua orang di sekitarnya gila. Tiba di rumah, Theo segera menyadari bahwa putrinya tahu tentang Caroline. Theo tidak suka istrinya memberitahu Ella tanpa berkonsultasi dengannya. Mereka telah merencanakan untuk melakukan percakapan ini ketika Ella berusia 7 tahun. Tetapi Susie mengatakan mereka tidak dapat menundanya lebih lama. Selama makan malam, semua anggota keluarga tetap diam. Tiba-tiba, Ella meletakkan tangannya di tangan ayahnya. Theo berterima kasih kepada putrinya atas dukungannya. Di malam hari, saat Susie sedang mandi, Theo memutuskan untuk mengintip teleponnya. Dia tahu kata sandinya, jadi dia dengan mudah membaca pesan-pesan milik Susie. Tapi Theo tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di telepon. Theo memutuskan untuk memeriksa tablet dan laptop Susie. Tetapi dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di sana, dia menyadari bahwa dia dapat mempercayai istrinya. Theo juga percaya bahwa dia melakukan hal yang benar dengan mengatakan yang sebenarnya kepada Ella. Pada malam hari, Theo terbangun lagi karena mimpi buruk. Tetapi ketika dia terjaga, dia terus dihantui oleh gambar-gambar mengerikan dari masa lalu. Ia membuka buku hariannya yang mendesak untuk segera pergi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Ketika Theo berbalik, bayangan cerminnya tidak melakukan hal yang sama. Ini terjadi 2 kali. Theo mendengar suara-suara itu lagi dan memperhatikan pintu ketiga yang belum pernah ada sebelumnya. Theo menuruni tangga ke koridor yang suram. Tiba-tiba, siluet perempuan muncul dan menghilang di belakangnya. Theo bertanya apakah ada orang di sini. Pada saat itu, seseorang mengambil fotonya dengan flash. Ada banyak foto Theo dan keluarganya berserakan di lantai. Pria itu tidak percaya bahwa semua ini terjadi secara nyata. Ia melihat mainan putrinya di lantai, dan Theo panik. Ella! Oh God! No. Dia menyadari bahwa hal yang sama telah terjadi padanya, seperti halnya dulu dengan Caroline. Theo mulai memukuli pipinya dan menyakiti dirinya sendiri agar terbangun dari mimpi buruk itu. Dan setelah beberapa detik, dia benar-benar terbangun di tempat tidurnya. Theo memberitahu istrinya tentang pintu aneh yang dilihatnya dalam mimpinya. Dia juga menunjukkan padanya foto koridor. Susie meyakinkannya bahwa dia tidak bangun dari tempat tidur atau meninggalkan kamar pada malam hari. Theo langsung bertanya kepada istrinya, apakah dia menyukai rumah ini. Susie menjawab bahwa dia tidak menyukainya. Theo sepenuhnya mengungkapkan perasaannya, sehingga pasangan itu memutuskan untuk segera pergi. Setelah berkemas, Susie pergi keluar untuk bermain dengan putrinya. Melihat pemandangan yang mengharukan ini melalui jendela, Theo memutuskan untuk mengirim pesan kepada istrinya. Namun, handphone Susie ada di atas meja, sementara Susie memegang telepon lain di tangannya. Theo segera menyadari bahwa istrinya tidak setia padanya. Ia membuka buku hariannya.
Theo melihat catatan yang sama lagi. Saat itulah dia mengerti bahwa mimpi buruk itu nyata. Di luar, ia meminta putrinya untuk masuk ke dalam. Theo menunjukkan kepada istrinya telepon keduanya. Susie mengakui bahwa dia punya kekasih. Namanya Max. Mereka telah bersama untuk syuting di Meksiko. Theo yakin bahwa Max ada di sini dan menulis di buku hariannya. Tapi Susie berkata itu tidak masuk akal. Dia juga merasa heran bahwa sang suami bahkan tidak membentaknya. Dia dengan tenang memintanya untuk pergi sampai pagi, tapi tanpa Ella. Susie tidak ingin meninggalkan putrinya. Tapi Theo bersikeras dia perlu menghabiskan malam tanpa kehadiran istrinya dan memikirkan masa depan mereka. Susie berhenti dan menangis di dalam mobil. Itu adalah salahnya keluarga mereka hancur. Ella mengaku kepada ayahnya bahwa dia tidak suka di sini. Terlebih lagi, dia terus-menerus mimpi buruk. Theo berjanji bahwa mereka akan pergi besok. Sambil menggendong putrinya di lengannya, Theo memperhatikan bahwa air yang tumpah di lantai berperilaku berlawanan dengan hukum fisika. Pria itu mengulangi percobaannya. Baik dia dan Ella merasa itu menyeramkan. Ia mengingat penggaris yang diberikan oleh penjaga toko. Ia mencoba sudut siku-siku. Theo mengukur sudut yang ternyata tidak lurus. Meskipun dindingnya tampak tegak lurus dengan lantai. Theo ingin memahami paradoks ini, jadi dia mengukur jarak dari satu dinding ke dinding lain. Pertama dari dalam, dan kemudian dari luar. Rupanya, dalam ruangan lebih panjang daripada luar ruangan. Theo tidak mengerti bagaimana ini mungkin. Ella yang kedinginan kembali ke dalam rumah untuk memakai jaketnya. Tetapi ketika gadis itu meninggalkan kamar, dia tidak pernah muncul di koridor. Theo yang khawatir masuk ke dalam rumah untuk mencarinya. Jaket putrinya tergeletak di dekat pintu. Pada awalnya, Theo mengira Ella mempermainkannya. Tetapi dengan cepat, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sementara itu, Ella mendapati dirinya di koridor yang suram. Ella memanggil ayahnya. Ia memasuki salah satu pintu. Theo mendapati dirinya di dapur. Ini tidak mungkin, karena dapur berada di bagian rumah yang berbeda. Agar tidak tersesat sepenuhnya, Theo meninggalkan kursi di salah satu pintu. Pada saat itu, Theo melihat koridor panjang di depannya. Sementara itu, Ella terus memanggil ayahnya. Ketika salah satu pintu terbuka, gadis itu masuk ke dalam. Theo tidak mengerti bagaimana ruangan ini terstruktur. Pada akhirnya, jalan itu membawanya ke pintu dari mimpi buruknya. Theo memasuki koridor yang suram. Ella mendapati dirinya di rumah yang berbeda. Ada seorang wanita di bak mandi. Ketika wanita itu berdiri, Ella menjerit. Theo mendengarnya menjerit. Gadis itu berbicara dengan pria dari mimpi buruknya. Orang asing itu membuatnya takut, dan dia pun lari. Theo dan Ella mencari satu sama lain di koridor paradoks tak berujung ini. Mendengar suara putrinya sangat dekat, Theo mendobrak pintu koridor yang suram, dan ayah dan anak itu akhirnya bersatu kembali. Theo menelepon Susie, tapi teleponnya dimatikan. Theo tidak punya pilihan selain menelepon pemilik toko. Dia bertanya bagaimana cara memanggil taksi. Pemilik toko mengatakan bahwa tidak ada taksi di sini. Dia juga mengatakan kepadanya sesuatu tentang rumah itu. Sudut tidak pernah bertemu satu sama lain. Tetapi itu bukan satu-satunya keanehan. Dulunya ada rumah yang berbeda di tempat itu sebelumnya, dan sebelum rumah itu ada menara yang dikaitkan dengan banyak cerita seram. Theo ngeri melihat foto-foto orang yang berbeda muncul di dinding di beberapa titik. Lalu, bukannya suara pemilik toko yang dia dengar, Theo mendengar suara seorang pria
mengatakan bahwa dia selalu di sini sekarang. Di malam hari, Theo berencana untuk pergi bersama putrinya dan tidak membawa barang-barang mereka. Tapi pintu tidak mau terbuka dengan cara apapun. Ella pun mengingatkannya bahwa pintunya masih terkunci. Rupanya ayahnya panik karena lupa. Ayah dan anak itu berencana untuk berjalan ke desa. Ketika mereka berbalik, mereka melihat siluet di jendela yang segera menghilang. Di luar, jalan terbentang sangat gelap dan dingin. Ella sangat takut dengan suara binatang. Lampu muncul di depan. Theo ketakutan menyadari bahwa mereka telah kembali ke rumah yang sama. Ella tidak mengerti mengapa ini terjadi, karena mereka terus berjalan maju. Di luar sangat dingin, tetapi Ella menolak untuk memasuki rumah yang mengerikan itu. Ayahnya berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain, kalau tidak mereka akan kedinginan. Theo berjanji kepada putrinya bahwa dia akan melindunginya, dan ibunya akan datang menjemput mereka besok. Sebelum tidur, Ella bertanya kepada ayahnya, apakah dia masih mencintai ibunya. Theo berkata dia masih mencintainya, tetapi ada yang rumit dalam kehidupan orang dewasa. Theo juga memberitahu putrinya bahwa segala sesuatu dulunya mudah baginya, termasuk uang dan kesuksesan. Dia adalah orang yang tidak pantas disayangi. Tapi suatu hari, Ella datang ke dalam hidupnya. Itu membuatnya mengerti apa artinya hidup yang sebenarnya. Ella dan Theo tertidur. Tiba-tiba, seseorang mengambil gambar dengan flash. Saat bangun, Theo mendengar seseorang mengisi air di bak mandi. Dia pergi untuk memeriksa, tetapi bak mandi itu kosong. Pintunya tertutup sendiri. Ayah dan anak itu dipisahkan sekali lagi. Theo mendapati dirinya dalam mimpi buruknya dari masa lalu. Di tengah ruangan ada bak mandi yang meluap dengan air. Theo bergegas mencari putrinya. Menerobos pintu lain, dia melihat dirinya sendiri. Theo menulis pesan di buku hariannya, mendesaknya untuk segera pergi. Theo menemukan dirinya seolah-olah di masa lalu dalam satu fragmen menggantikan yang lain. Theo ingin melarikan diri, tetapi tangga di depannya menjadi tak berujung. Theo berhasil naik ke lantai 2. Dia terus memanggil putrinya, dan pada suatu saat ia melihat Susie di jendela. Tiba-tiba Theo menemukan dirinya kembali ke ruangan yang tidak menyenangkan itu. Statler yang ada di depannya mengatakan dia memiliki banyak wajah dan nama. Theo menuntut agar Statler melepaskan Ella karena dia tidak bersalah atas apapun. Tapi Statler mengatakan bahwa anaknya harus membayar dosa ayah mereka. Theo menyerang Statler sambil berteriak bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi pukulan itu tidak dapat melukai Statler yang tiba-tiba mengambil penampilan Theo dan mengatakan bahwa bukan dia yang menahan Ella di sini. Ia menyadari bahwa Statler itu adalah dirinya sendiri. Agar gadis itu bebas, Theo harus melepaskannya. Ella menemukan ayahnya yang memeluknya dan meminta maaf karena berbohong. Ella mencintai ayahnya dan tidak peduli apa yang dia lakukan di masa lalu. Theo menyuruh putrinya pulang dan memeluknya. Susie sudah menunggu mereka. Ia hampir tidak bisa menahan air mata. Theo menatap putrinya untuk terakhir kali. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan air mata, Susie memohon kepada suaminya untuk ikut dengan mereka. Dia ingin mereka menjadi keluarga lagi. Tapi Theo mengatakan dia harus berada di rumah itu, karena jika Ella dan Susie terus bersamanya, mereka akan terbawa ke dalam dimensi lain. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun,
Theo mengaku kepada Susie bahwa dia sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Caroline. Dia melihat istrinya yang perlahan-lahan tenggelam. Ia bisa saja menyelamatkan Caroline, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena ia benci istrinya. Istrinya membuat hidupnya tak tertahankan. Film menunjukkan bayangan Theo melihat melalui jendela saat dirinya pergi dengan putrinya di malam sebelumnya. Dia adalah siluet di jendela itu. Akhirnya, Theo harus tinggal di rumah itu sebagai tumbal demi kebebasan Ella dan Susie. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell